Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Gema pujian dari seluruh pelosok bumi terdengarkan dari hamba-hamba insan-insan beriman yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan karena telah melewati satu pendidikan hati, satu pendidikan Rabbani dari Allah Rabbul Alamin. Satu bulan Ramadan telah terlewatkan. Bersyukur kita kepada Allah yang pertama diberikan karunia kita bisa melewati satu bulan yang tidak mudah untuk kita lewati jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dalam lapar dan haus, malamnya berlelah-lelah berdiri salat tarawih dan salat yang lainnya. Kalau bukan karena benarnya niat, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melewati hal yang demikian. Bersyukur pertama, bersyukur kepada Allah karena Allah memampukan kita semua untuk melewati satu bulan pendidikan Rabbani dari Tuhan Rabbul Alamin. Bersyukur yang kedua, kita diberikan kesehatan, diberikan kedamaian sehingga bisa melewati Ramadan dengan begitu nyaman dalam suasana kebahagiaan yang kita nikmati bersama. Terselip rasa sedih, boleh jadi kiri kanan depan belakang, orang tua handai tolan saudara. Ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa sebelum Ramadan untuk bisa sampai di bulan suci Ramadan. Sekian hari menjelang Ramadan Allah panggil terlebih dahulu. Ada orang yang masuk bulan Ramadan pun tidak sampai di hari lebaran. Pun ada orang yang memasuki Ramadan tapi tidak sampai kepada hari lebaran karena diuji dengan rasa sakit dan sebagainya. Kita semua dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang luar biasa itu.
Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita menyempurnakan bilangan lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, membesarkan, mengucapkan puji-pujian dan sebagainya, dan kita bersyukur atas karunia hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dimampukan untuk bisa beribadah, beramal soleh di bulan suci Ramadan. Dan salah satu tanda syukur kita kepada Allah sebagai aktualisasi bersyukur kita atas karunia hidayah yang kita bisa memenuhi Ramadan dengan segala macam ibadah dan amal soleh adalah menjaga semua peribadahan dan amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang akan kita jaga setelah kita selesai bulan suci Ramadan. Karena kita semua adalah bukan Ramadhaniyun, kita adalah Rabbaniyun, hamba-hamba Allah Rabbani yang tidak hanya soleh di bulan suci Ramadan, tapi insya Allah kebaikannya, amal solehnya, ibadahnya akan kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Dan itu tanda diterimanya ibadah amal soleh seorang hamba di bulan suci Ramadan adalah diberikan kemampuan untuk dia beribadah, beramal soleh selanjutnya dan selanjutnya. Balasan kebaikan adalah kemampuan melaksanakan kebaikan berikutnya. Balasan kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah dia enjoy melaksanakan kebaikan, ibadah dan amal soleh yang dia lakukan. Dan sebaliknya, satu amal sebagai tanda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sulit untuk melakukan amal itu kemudian. Dan balasan dari dosa-dosa, kemaksiatan, keburukan yang dilakukan adalah melakukan keburukan-keburukan berikutnya. Dia terpenjara dirinya dalam dosa-dosa. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan bisa melewati Ramadan dengan kesehatan dan diisi dengan berbagai ibadah dan amal soleh. Dan di antara spirit yang mesti kita jaga untuk melanjutkan ketakwaan di luar bulan suci Ramadan, paling tidak ada 3 spirit yang kita ambil. Yang pertama adalah niat karena Allah. Ramadan ini berbagai ibadah dan amal soleh yang ada di dalamnya. Ibadah Ramadan ini tidak ada SK presiden, tidak ada SK gubernur, tidak ada SKB 3 menteri, tidak ada SK perintah dari Sekjen PBB. Tapi itu perintah dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang melakukannya karena Allah. Jika dia benar niatnya karena Allah, maka dia akan kokoh dengan amal solehnya, dia akan kokoh dengan ibadahnya. Segala sesuatu yang tidak karena Allah itu pasti mudah goyah, pasti gampang tumbang. Maka spirit untuk menjaga kekokohan amal soleh setelah di bulan suci Ramadan adalah benarnya niat. Benarnya niat, dan sebaik-baiknya niat adalah karena Allah, lillah. Yang kedua adalah kita memerlukan lingkungan di bulan suci Ramadan, dikondisikan semuanya soleh, semuanya baik. Itu memberikan spirit kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk beribadah dan beramal di bulan suci Ramadan. Bukankah sebelum Ramadan kita sering gagal salat, kita sering gagal baca Al-Quran, kita sering gagal sedekah? Di bulan suci Ramadan karena tercipta lingkungannya nyaris semuanya soleh, sehingga orang terkondisikan untuk menjadi baik, lebih baik di bulan yang terbaik. Karena kita adalah produk lingkungan. Nabi Muhammad SAW mensabdakan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur may yukhalil." Seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikan siapa yang menjadi temannya. Maka penting bagi kita semua untuk memilih
teman-teman yang baik yang akan mengkondisikan, menjaga kebaikan-kebaikan dari bulan suci Ramadan yang akan dilanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan motivasi, kita membutuhkan ekosistem, kita membutuhkan grand why, alasan besar untuk bisa melakukan ibadah amal soleh tersebut. Ada ayat Al-Quran, berbagai hadis, kalau ulama, dari penceramah, dari kutum, dari kajian subuh, berbagai yang kita dengar di bulan suci Ramadan. Sehingga itu menciptakan sebuah alasan besar kenapa kita harus memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan boleh jadi sebagian ada yang menurun semangatnya, maka kita mesti memiliki alasan yang kuat, alasan yang besar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang apabila mendapatkan takwa di bulan suci Ramadan, maka siapapun yang menjaga ketakwaan itu, Allah berikan garansi itu bagi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Jika benar kita puasanya mendapatkan takwa, maka di bulan suci Ramadan garansi bagi orang yang bertakwa. Surah At-Talaq akhir ayat kedua, awal ayat ketiga, akhir ayat keempat dan kelima pasti didapatkan jalan keluar, rizki yang tak terduga, dimudahkan urusan, ditutupi aib-aibnya dan diberikan pahala yang besar, yaitu surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana thumma atbahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Kita memerlukan motivasi sehingga kita punya grand why, punya alasan besar untuk menjaga konsistensi ibadah amal soleh yang dulu sudah kita tanam sehingga nanti dilanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang sudah berakhir. Tapi akankah berakhir salat-salat kita? Akankah berakhir sedekah-sedekah kita? Akankah berakhir tilawah Al-Quran kita? Tidak. Ramadan sudah berakhir, tapi kebaikannya, ibadah amal soleh tidak akan berakhir. Akan kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai menghembuskan napas yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua istiqamah beramal sampai ajal, istiqamah beribadah, beramal saleh hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن
الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك الاستقامة، اللهم إنا نسألك الاستقامة يا الله، اللهم إنا نسألك الاستقامة يا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semangat banget. Siapa yang pikir? Ujang.
2,5 juta. Sama.